Apa yang terbersit dalam benak Anda jika mendengar nama Kota Santri, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia? Ya, industri batik yang paling familiar di benak semua orang, yang merupakan salah satu warisan budaya tak benda milik Pekalongan hingga menyandang julukan The World City of Batik oleh UNESCO. Kabupaten Pekalongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan terdapat di Kecamatan Kajen. Batas wilayah Kabupaten Pekalongan atau Kota Santri berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di sebelah utara, Kabupaten Batang di wilayah timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang di sebelah barat, dengan luas wilayah sebesar 836,13 km persegi. Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 270 desa dan 13 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen. Terdapat 8 kecamatan dengan potensi investasi yang semakin maju hingga saat ini. Perekonomian Kabupaten Pekalongan tumbuh signifikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi dari minus 1,89% menjadi 3,54%. Kondisi yang sama dengan Jawa Tengah secara umum cenderung positif, dari minus 2,65% menjadi 3,32% di tahun 2021. Berdasar data BPS tahun 2022, faktor pendorong menguatnya perekonomian Kota Santri diantaranya 58.000 UMKM yang tersebar di Kabupaten Pekalongan, menguatnya pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi. Kedua komponen ini tumbuh masing-masing 6,13% dan 2,8% yang ditopang oleh 3 sektor utama adalah industri pengolahan 30,96%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,85%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,63%. Sedangkan realisasi investasi di Kabupaten Pekalongan 3 tahun terakhir tercatat di tahun 2019 sebesar 1,7 triliun rupiah dengan tenaga kerja sebanyak 14.001 orang. Tahun 2020 terserap sebesar 1,6 triliun rupiah dengan sumber daya manusia sejumlah 100.142 orang. Sedangkan di tahun 2021 realisasi investasi Kota Santri sebesar 2,045 triliun rupiah dengan jumlah tenaga kerja sebesar 554.515.150 orang. Dan UMK Kabupaten Pekalongan sebesar 2.247.345 rupiah. Potensi investasi Kabupaten Pekalongan tersebar dari hulu hingga hilir. Di wilayah selatan berupa pegunungan, bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Di wilayah dataran merupakan ibu kota Kabupaten Pekalongan, berada di bagian tengah-tengah wilayah kabupaten, sekitar 25 km sebelah selatan kota Pekalongan. Merupakan sentra industri tekstil dan yang lainnya. Sedangkan di wilayah utara Kabupaten Pekalongan, merupakan dataran rendah yang terdapat sungai-sungai besar yang mengalir, di antaranya adalah Kali Paingan, Sengkarang, dan Sungai Seragi beserta anak-anak sungainya, yang kesemuanya bermuara ke Laut Jawa. Untuk itu, berbagai kemudahan dalam mengakses perizinan di Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu terobosan dengan 100% perizinan usaha dilaksanakan secara online mandiri dan 100% perizinan non-usaha dilaksanakan secara online berbantuan. Kemudahan berusaha yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa jaminan rasa aman dan nyaman, terjamin kepastian hukumnya, pelayanan perizinan yang murah, mudah, cepat, dan terukur, dengan didukung infrastruktur yang memadai, seperti jalur kereta api double TRCK,
exit tol Kecamatan Bojong yang menghubungkan dengan jalur tol Jakarta-Surabaya, jaringan internet yang stabil, stasiun kereta api, jalur jalan Pantura, jalur jalan selatan Pekalongan, Banjarnegara, dan dekat dengan PLTU Batang 200 MW dan PLTM 28 MW. Sedangkan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pekalongan meliputi pembangkit listrik tenaga mini hydro atau PLTMH berdasarkan data kelistrikan nasional kapasitas listrik yang terpasang di Kabupaten Pekalongan per Maret 2022 sebagai berikut. Di tahun 2019 kapasitas terpasang sebesar 745.467 kW. Tahun 2020 terpasang sebesar 776.969 kW dan tahun 2021 kapasitas terpasang sebesar 823.295 kW. Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH merupakan investasi prospektif jangka panjang. Terdapat 3 lokasi telah dimanfaatkan dan masih banyak lokasi lain yang sangat potensial untuk investasi PLTMH, antara lain Sungai Sengkarang, Sungai Welo, Sungai Paingan, dan Sungai Genteng. Prospektif investasi di Kabupaten Pekalongan yang lain terdapat dalam peta kawasan peruntukan industri yang tersebar di 14 kecamatan dengan luas 1.535,364 hektar, meliputi Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Seragi, Kecamatan Kedungmuni, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Kajen, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Wonokerto. Ayo berinvestasi di Kabupaten Pekalongan. Prospektif, mudah, murah, dan menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Herianto SS MAP selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Pekalongan bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2001-2026 yaitu meningkatkan investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Bahwa untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pekalongan ada beberapa hal yang perlu diungkit atau perlu diangkat. Salah satunya adalah menyampaikan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mendukung meningkatnya investasi di Kabupaten Pekalongan, yaitu yang pertama bahwa di Kabupaten Pekalongan telah menyediakan area untuk peruntukan industri seluas 1.535 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Kemudian ada yang kedua, ada dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya alam di Kabupaten Pekalongan sudah diketahui bersama ada 3 wilayah yang selatan, tengah, dan utara. Daerah selatan merupakan daerah pegunungan, yaitu potensi untuk dibangun wisata, kemudian energi seperti yang sudah ada, yaitu pembangkit listrik mikrohidro yaitu di Kecamatan Paninggaran dan Kandang Serang. Kemudian untuk peternakan di daerah tengah seperti di daerah Karangdadap itu ada peternakan yang cukup besar. Kemudian daerah utara itu merupakan daerah pantai. Di situ ada pantai Wonokerto yang siap untuk untuk dibangun wisata. Kemudian juga adanya dukungan lokasi industri yang sudah ada. Selain itu, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pekalongan perlu dukungan yang lain seperti regulasi, bahwa kita sudah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Pekalongan tentang RT/RW, yaitu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan, dan
RDTR yang sudah ditetapkan yaitu untuk RDTR di Kedunguni. Kemudian tahun mendatang ini tahun 2023 dan pada tahun 2022 sudah dibahas rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Siwalan, dan ini sudah dilakukan pembahasan yang rencana nanti 2023 sudah selesai. Selain hal-hal tersebut di atas, kita juga membangun dan memberikan pelayanan secara prima, yaitu mudah, murah, cepat, akuntabel, dan transparan, sehingga masyarakat yang dilayani bukan cukup merasa puas saja tapi bisa memberikan kebahagiaan. Untuk menciptakan rasa bahagia, pada tahun 2022 ini kita membangun mall pelayanan publik yang berlokasi di area perkantoran di Kajen. Mall pelayanan publik ini sedang dalam tahap pembangunan dan pada akhir Desember 2022 insya Allah sudah siap untuk soft launching, dan selanjutnya tahun 2023 siap untuk dilaunching oleh Kemenpan RB. Demikian beberapa hal dalam rangka meningkatkan investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga para investor baik luar negeri maupun dalam negeri tertarik untuk menanamkan investasi yang ada di Kabupaten Pekalongan, sehingga perekonomian menjadi masyarakat, kemudian kesejahteraan masyarakat akan meningkat, kemudian pengangguran akan teratasi, sehingga tidak lagi ada pengangguran yang ada di Kabupaten Pekalongan. Demikian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.